Selamat sore, bertemu kembali di kuliah optika. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Untuk kuliah kita hari ini kita akan lanjutkan materi Selasa lalu, dan minggu ini kita membahas tentang interferometer atau interferensi. Nah, kalau diingat kuliah Selasa lalu kita membahas percobaan celah Young dan cermin Fresnel. Ini pada dasarnya kita menggabungkan dua buah gelombang setelah kita membagi wavefront splitting. Jadi kita kata dengan prinsip Huygens bahwa pada tiap-tiap titik pada sebuah muka gelombang itu dapat menjadi sumber gelombang yang baru. Maka itu dilakukan oleh Young seperti percobaan celah Young. Maka di sini ada interferensi karena ada superposisi antar medan atau gelombang dari masing-masing sumber, dan demikian juga dengan cermin Fresnel. Namun ada metode lain dalam memisahkan dan kembali menggabungkan. Jadi di sini kita punya sebuah sumber, terus kita pisahkan dan kemudian gabungkan, tapi dengan kita membagi wavefrontnya. Jadi demikian, sebuah sumber pisahkan, gabungkan. Maka kita juga bisa melakukan hal yang kurang lebih serupa dengan prinsip membagi amplitudonya. Kita tahu bahwa pada setiap berkas cahaya yang datang melewati sebuah medium yang tembus cahaya, medium gelas atau yang lain, maka sebagian berkas akan dipantulkan langsung, sebagian berkas akan dibiaskan, tapi kemudian juga di sini ada interface. Oke, mungkin saya perbaiki kata-kata saya. Pada setiap kasus cahaya memapar sebuah interface antar muka, yaitu permukaan yang memisahkan dua buah medium yang berbeda, maka terjadi dua hal, satu pemantulan, satu pembiasan. Maka terjadi di sini dua kali pemantulan, yaitu pemantulan oleh interface pertama dan pemantulan oleh interface kedua. Nah, ini gambarnya demikian. Anda bisa bayangkan kalau misalkan ini datang dengan amplitudo I0, maka tentu ada sebagian amplitudo yang langsung dipantulkan, dan sebagian akan dibiaskan dan dipantulkan lagi dan dibiaskan, sehingga terdapat dua buah gelombang terdekat. Dan tentu saat gelombang tersebut dibiaskan, juga dibiaskan demi dipantulkan, tentu rasio amplitudo gelombang yang telah melewati dua kali pembiasan ini, ya di sini pemantulan, jadi dua kali pembiasan, satu pembiasan di sini, satu lagi pembiasan di sini, itu akan jauh, atau mungkin kata jauh tidak terlalu tepat, tergantung mediumnya, tapi akan lebih kecil dibanding yang langsung dipantulkan. Dan tentu jumlah kedua gelombang ini lebih kecil daripada yang datang, karena sebagian juga akan dibiaskan di sini. Tapi karena kita mencari pola interferensi, maka amplitudo tidak begitu signifikan di sini. Artinya tentu jangan terlalu berbeda, tapi yang kita lihat adalah sekarang perbedaan fasa antar dua buah gelombang. Oke, oleh karena itu dikatakan sebagai amplitudo splitting, karena kita membagi amplitudo daripada gelombang datang, dan akhirnya kita memiliki dua buah gelombang yang mungkin akan berinterferensi dan menghasilkan pola interferensi di layar. Dalam hal ini layar bisa berupa layar dalam arti biasa, layar ataupun mata. Nah, sekarang kita bahas secara analitik gambaran yang tadi. Kita telah membahas kemungkinan adanya amplitude splitting untuk menghasilkan pola interferensi. Maka sebuah sumber di sini, perhatikan sini, pertama sudut datang theta i, kemudian sini ada theta t, sudut terbiaskan, dan geometri mengatakan bahwa theta t ini akan sama dengan theta t di situ. Jadi ini gambar perbesaran daripada kasus yang ini. Dan ya, kita lihat oke, di sini ada in general ada tiga macam indeks bias, yaitu N1, NF, dan N2. NF adalah milik lensa atau film. F ini berarti sinilah film, lapisan tidak harus tipis, tapi film bisa udara atau apapun. Di ketebalan daripada film, di sini ada lensa untuk memfokuskan ke layar, titik P, di sini terjadi interferensi.
Dan di sini trade banyak, kalau Anda ingat kuliah kita sebelum di awal-awal bahwa bahkan trade bolak-balik pemantulan pembiasan, tapi tentu seiring semakin banyak pembiasan yang dialami oleh berkas, semakin kecil amplitudenya, maka kita hanya yang dominan adalah dua berkas ini. Yang pertama, karena ini masih langsung dipantulkan, ini trade dua kali pembiasan, satu dan dua, ini pemantulan, atau oke, sini tiga pembiasan, 1, 2, dan 3, tapi tentu dibandingkan yang E3R, amplitudo E2R masih lebih besar, sehingga kita hanya bisa fokus membahas dua yang paling besar ini. Nah, sekali lagi ingat, kata kunci dalam interferometer adalah beda fasa antar dua buah gelombang. Apakah beda fasanya 0, 2pi, 4pi, dan seterusnya, itu yang akan menghasilkan interferensi konstruktif, atau pi plus minus, tadi juga plus minus sebelumnya, dan 3pi plus minus dan seterusnya, itu menghasilkan interferensi destruktif. Nah, tapi ketika kita bicara beda fasa, kita ingat bahwa fasa atau satu fasa gelombang saat di vakum itu panjangnya dalam meter tentu belum sama dengan panjang gelombang fasa satu gelombang penuh dalam sebuah medium yang lebih rapat misalkan. Maka itu kita bicara in general dulu optical path length dulu, yaitu sini lambda, dimana sekarang lambda inilah beda OPL dulu. Jadi kita melihat beda panjang lintasan optik daripada berkas yang pertama langsung dipantulkan, yaitu E1R ini, dan yang kedua E2R. Sekarang bedanya ditentukan sebagai lambda di sini, yaitu NF dikalikan, itu per definisi OPL itulah indeks bias dikalikan panjang. Oke. Nah, sekarang dalam film, maka berkas daripada E2R itu melewati dua panjang, itu AB dan BC, dan itu dalam film sehingga dikalikan dengan indeks bias NF. Dan E1R saat E2R melewati panjang ABC, maka E2R melewati panjang AD, yang mana panjang AD adalah dikalikan indeks bias N1. Maka kita sekarang membandingkan titik ketika mereka mulai lagi bersama panjangnya lah dari titik C dan titik D. Ketika mereka berjalan itu panjang sama, tapi makanya panjang totalnya adalah optical path length-nya adalah berapa panjang AD dan selisihnya terhadap AB dan BC dalam medium masing-masing. Nah, itu kita define sebagai optical path length lambda di sini. Nah, sekarang kita lihat secara geometri, panjang AB adalah sama dengan BC, yaitu D dibagi cos theta T, theta T yang ini, jadi lebar film dibagi cos theta T, dan maka lambda bisa kita tuliskan sebagai 2NF, 2 karena AB BC sama, maka ini 2 NF dikalikan D dibagi cos theta minus N1 AD. Nah, kita lihat lebih jauh. Di sini panjang AD sama dengan AC sin theta I. Jadi AD itulah panjang AC kali sin theta I. Theta I adalah sudut yang ini. Itu bisa diverifikasi. Dan sekarang kita ganti, karena kita ingin nyatakan sumber dalam sudut theta T, maka sin theta I bisa diganti dengan menggunakan persamaan atau hukum Snellius menjadi NF dibagi N1 sin theta T. Dan di sini panjang AC itu adalah 2 kali D dikalikan tan theta T, karena setengah D adalah jarak dari sini ke A misalkan, atau jarak dari tengah ini ke C, itu setengah D tan theta T. Jadi D tan theta T, jadi tan theta adalah setengah D dibagi setengah AC dibagi dengan D. Tapi saya pikir ini cukup mudah dipahami dari gambar. Nah, sekarang dengan dua persamaan ini, jadi yang di tengah dan berikutnya, kita bisa masukkan ke lambda kita untuk mendapatkan persamaan yang ini. Ya, ini bisa Anda cek dengan mengganti masing-masing AC dan AD, dan gunakan sin theta adalah akar dari 1 minus cos kuadrat theta dan seterusnya. Maka harusnya persamaan ini kita bisa dapatkan persamaan lambda ini. Oke.